Ternyata tuh resolusi itu bisa berubah jadi ekspektasi. Dan ekspektasi itu yang malah bikin kita frustasi. Udah berekspektasi tahun depan itu pasti kurus. Iya. Ujung-ujungnya tiap hari tambah gendut. bubur ayam mul. Ekspektasi itu sesuatu yang lu nantikan. Sesuatu yang lu kejar, lu nantikan. Ekspektasi sama dengan asumsi gak sih? Susahnya Jadi Kristen. Oke, biasanya tahun baru tuh orang tuh punya yang namanya resolusi. Yes. Resolusi. Ya kan? Tapi ini aneh nih, ternyata didapati dan pengalaman juga sama Mr. Billy. Mr. Billy. Ternyata tuh resolusi itu bisa berubah jadi ekspektasi. Dan ekspektasi itu yang malah bikin kita frustasi. Nah, itu tuh. Makanya ini gimana nih? Apa kita nggak beresolusi nih? Mungkin kita disclaimer dulu. Contoh misalkan gue beresolusi udah berekspektasi tahun depan itu pasti kurus. Iya. Ujung-ujungnya tiap hari tambah gendut. bubur ayam mulu ya. Akhirnya frustasi kan jadinya. Iya. Kapan mau kurus padahal gue udah harus akhirnya resolusi. kecewa gitu kan. Iya, Makanya iya, kita harus iya, gimana iya, nih iya. biar apa namanya kita nggak jatuh dalam depresi, kekecewaan. frustasi, iya. Gitu. Kayak nggak, aduh gue gimana sih? nih, Apakah gua? orang nggak boleh berekspektasi gitu? Nah itu, gitu. Iya. Jadi emang gue kan punya sakit mah ya. Punya asam lambung udah dari SMP sebenarnya gitu. Nah, cuman waktu belakangan ini, khususnya berapa tahun belakangan itu sering banget timbul lah. Ya, terutama saat gua udah sering-sering khotbah dan lain sebagainya gitu. Itu asam lambung gua tuh sering timbul dan makanya gue stok obat tuh sampai satu kotak isi obat mah gitu loh. Nah, tapi belakangan ini juga kayak sebulan belakangan ini tuh nggak tahu kenapa asam lambung gue tuh kayak jinak sekarang, kayak agak jinak gitu. Jadi kayak nggak terlalu menuntut untuk dikasih obat gitu kan. Nah memang, nah akhirnya setelah gue sadarin kok bisa ya gitu, gue jadi jarang minum obat. Kalaupun minum obat tuh kayak cuman dulu tuh seminggu bisa 2-3 kali minum obat gitu. Tapi sekarang tuh kayak 2 minggu sekali, bahkan seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali gitu loh. Gue mikir kenapa, ternyata gara-garanya adalah gue sekarang itu lebih ngejalanin hidup. Ngejalanin hidup. Kalau dulu itu gue kebanyakan mikirin hidup. Itu yang dinamakan ekspektasi tuh. Nah tunggu dulu, sabar dulu. Gitu. Nah jadi ternyata kemarin-kemarin itu gue terlalu banyak berekspektasi lah, bisa dibilang. Gue terlalu banyak ngejar yang namanya target gitu loh, ngejar segala macamnya, dan ternyata dengan target yang begitu banyak, dengan ekspektasi yang begitu banyak, ternyata itu justru membuat gua tidak efektif, membuat gua nggak produktif, malah jadi sakit, gitu loh. Jadi setelah gua mulai buang ekspektasi gua segala macam ya, gue mulai jalanin hidup dengan prioritas yang udah gue tentuin aja gitu loh. Ternyata itu malah lebih efektif untuk gue sekarang. Gue lebih happy, pikiran gue lebih enteng, dan yang terutama itu asam lambung gue jarang kambuh jadinya. Oke. Gitu. Itu ternyata memang selama ini asam lambung gue bukan karena makanan, pikiran. Begitu. Dari ekspektasi itu jadi pikir mulu gimana. Iya, ya? karena gue selalu punya target kan. Target gue selalu begini, gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini. Nah ternyata itu semua tuh malah bikin sakit, malah nggak efektif gitu. Karena gue pernah nonton satu podcast Deddy Corbuzier ya, dia bilang bahwa sebenarnya di perut kita tuh punya otak, ada kayak sel otak gitu loh. Jadi makanya kalau kita stres ya berpengaruh sama perut gitu loh. Makanya ternyata orang bisa asam lambung tuh ya karena mungkin ada sel otaknya kalau dokter tolong diperbaiki kalau saya salah gitu. Tapi gue pernah dengar juga sih itu. Ya kan? Jadi yang sakit itu perutnya gitu loh. Kayak contoh misalkan kita berekspektasi, misalkan kenapa orang dalam berhubungan itu banyak yang sakit hati. Sebenarnya bukan cewek atau cowoknya yang jahat, tapi ekspektasi kita terlalu tinggi. Iya. Benar-benar setuju. Ya kan? Jadi harusnya kita realistis gitu ya. Iya. Lebih ke ini sih. Kalau yang gue temuin adalah betul realistis, setuju satu. Kedua ini, lo harus tentuin yang namanya mana yang prioritas, mana yang enggak. Pareto. Jadi benar-benar yang
yang benar-benar menghasilkan yang terbanyak gitu loh. Mending dan itu kan nggak semua hal. Benar-benar. Mending kejar 1-2 hal dalam 1 tahun. Betul. Dibanding kejar 20 target tapi keteteran nih. Soalnya dulu kan gue gini, tipe orang yang hari ini gue harus ini baca buku ini nih. Gue harus belajar ini nih. Harus gini. Sedangkan dalam kenyataannya itu bukan prioritas gue tuh. Iya. Gitu loh. Tapi kan karena gue udah ngejar target itu, gue dengan ekspektasi gue semakin baik, menjadi hamba Tuhan yang makin baik, dengan itu ternyata salah. Malah bukan makin baik, malah makin tambah sakit. Betul. Gitu. Gue jadi ya ampun, ternyata salah selama ini. Bener. Nah makanya pas sekarang kok gue jadi lebih nikmatin hidup, jalanin hidup lebih enak. Ya karena gue udah fokusnya pertama ke Tuhan. Tuhan itu dengan saat teduh. Yang penting gue yang nggak boleh gue lewatin saat teduh. Itu udah nomor 1. Udah terus selain itu baru kerjaan gue, keluarga gue udah pasti nomor 2-nya. Baru ketiga kan pelayanan, kerjaan gitu loh. Nah soal namanya belajar itu bisa nanti istilahnya pas ada waktu luang gue baru belajar. Nah kalau dulu kan enggak, gue sempetin akhirnya jadi sakit gitu loh. Itu salah satu contoh, maksud gue ekspektasi yang malah menyakitkan elu, jadi beban gitu. Ekspektasi juga bisa menghasilkan kekhawatiran kan sih. Parah. Jadi misalkan kalau dikit deadline lagi nih, tapi kok nggak ada tanda yang ini ya? Iya. Bisa terjadi nih gitu. Iya. Jadi sebenarnya beban gitu. Aduh, wah ekspektasi gue kayak gini. Nah makanya lebih baik, jauh lebih penting adalah kita ini jalanin hidup, benar kata lo tadi gitu, bukan mikirin hidup, supaya kita tidak sakit dan juga tidak kecewa lah. Ya, itu. Benar sih. Karena mungkin kita berekspektasi, wah ini masalahnya kayak gini nih. Kalau gue nggak punya duit nih kayak gini ke depan, aduh, udah berekspektasi kan. Iya, ekspektasi sesuatu yang lo nantikan. Sesuatu yang lo kejar, lo nantikan. Ekspektasi sama dengan asumsi gak sih? Asumsi kan lebih ke sesuatu yang belum ada, belum terjadi. Asumsi itu penilaian. Oh, asumsi penilaian. Jadi ya lebih tepatnya yang Yesus katakan sih, jangan kamu khawatir ya gitu. Iya, betul. Jadi kalau ekspektasi itu apa yang lo mau kejar? Apa yang lo mau dapat? Ya sama kayak resolusi sih menurut gua 11-12. Nah, makanya sebelum kita bikin resolusi nih, ya kan? Jadi kita harus berdoa dulu sih. Tuhan kira-kira nih yang realistis, yang bagi Tuhan tuh kita bisa kerjakan tuh apa ya? Nah emang resolusi itu ada duluan sebelum harapan. Jadi karena lo udah ada resolusi pasti lo berharap dong. Iya. Ya karena lo kejar targetnya, misalnya gue tahun depan harus punya uang 1 miliar. Berarti ekspektasi lo apa? Punya uang 1 miliar. 1 miliar. Jadi saat itu gitu. pelayanan itu bisa dikesampingkan. Dikesampingkan demi mengejar duit tuh. Akhirnya ekspektasi itu yakin membuat batin lu tuh capek. Berarti apa kita nggak boleh punya visi? Iya boleh. Beda, Nah ini nanti maksudnya sebenarnya gue mau bahas ini nanti pas Natal, pas tahun baru ini. Tapi ya karena ini ya sudahlah. Di spill dikit aja lah. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh berekspektasi, boleh. Tapi yang pertama taruhlah ekspektasi lu semuanya ke Tuhan. Berarti kan lu berserah nih. Hasil akhirnya Tuhan yang ngatur, lu tinggal jalanin, ya kan. Nah yang kedua, nggak usah ketinggian ekspektasinya. Berilah ruang untuk yang namanya kegagalan. Iya. Gitu loh. Kan yang sekarang yang gue temuin dalam pengharapan itu, waktu gue baca ya bukunya Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, tuh dia mantan ini orang yang ditangkap di Nazi tuh, ya. Viral tuh dia. Nah di bukunya itu diceritain temennya itu pada banyak yang meninggal karena ekspektasinya nggak jadi kenyataan, bukan karena penyakit, karena kecewa. Jadi ternyata ekspektasi yang nggak jadi realita itu lebih menyakitkan daripada realita itu sendiri. Dia bisa bertahan di penderitaan aja tuh. Mengubah apa sih namanya itu? Pola pikirnya. Jadi ternyata yang gue temuin yang lebih menyakitkan itu bukan kenyataan, tapi pengharapan yang tidak jadi kenyataan. Jadi sakit, Bu. Selain bisa berekspektasi, berarti kita juga harus terima kalau ternyata ekspektasinya itu tidak terjadi. Boleh ekspektasi, masa nggak mungkin orang nggak boleh harap, nggak ada apa, nggak mungkin. Karena kita ini makhluk yang berharap. Iya benar. Karena kan manusia. Benar. Nih ya, ada yang bilang manusia itu 40 hari bisa hidup tanpa makanan, 3 hari tanpa minuman, 5-8 menit tanpa udara. Tapi manusia nggak bisa hidup
walaupun hanya 1 detik tanpa harapan. Yes. Tanpa harapan lu bisa bunuh diri langsung, Pak. Iya, Betul. Pasti harus berharap, tapi ya tolonglah harapannya jangan terlalu tinggi, setinggi Ini kasih ruang. bulan. Kasih ruang untuk lu gagal. Kan gagal kan belum tentu nol ya gitu. Gua rasa ekspektasi Abraham juga untuk dapetin anak cepet tuh. Iya. Ya kalau bisa sih 6 bulan lah hamil nih Sarah nih. Setahun Iya kalau bisa aja. sih, tapi bertahun-tahun dia kan. Lama kali. Bukan tahun. Tapi dia tetap percaya kalau Tuhan yang ngomong pasti terjadi ya gitu. Tuh, bener. Apalagi Daud kan udah diurapin nih. Kok gak jadi raja? Jadi. Malah mau dibunuh. Iya. Bagus tuh nanti buat jadi bahan khotbah gue. Tanda-tanda pelantikan kagak ada. Iya kan? Gak ada. Malah dikejar. Malah mau dibunuh. Kok nyerang? Ya udah pokoknya intinya untuk di tahun 2025 teman-teman boleh berekspektasi tapi ekspektasi kita harus kepada Tuhan. Nomor Dan yang satu. paling penting adalah kasih ruang untuk kegagalan. Iya. Jadi kita nggak akan stres. Yes. Itu aja dalam satu channel Millennial Baper. Oke.